Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum menjelaskan tentang apa sih tujuan video ini, jadi sebelumnya saya Sulhan Waidi. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas dari kecerdasan komputasional. Jadi tugasnya itu mempresentasikan dari 4 metode, yaitu KNN, ANN, naive Bayes, dan juga fuzzy. Dan kebetulan saya itu kebagian di KNN. Jadi saya ingin memperlihatkan dulu eh, dari jurnalnya. Jadi jurnal yang saya buat ini penerapan algoritma KNN dalam klasifikasi penyakit jantung yang dibuat oleh Muhammad Fauzi Akbarwah Sularno, Wianto dan Dodit Ardiatna sama Ahmad Turmudizi, maaf. Ya, jadi ini untuk jurnalnya yang saya terapkan. Dan untuk hasil Excel yang udah kami buat, ini sudah. Nanti akan lebih lanjut di PPT, ada yang lebih jelas. Di sini ada tabel dataset after cleaning, data uji, dan juga menghitung jarak dan selisih antar value pada record kedua tiga. Oke, kita mungkin bisa lanjut ke PowerPoint. Nah, jadi sebentar ya. Implementasi KNN untuk prediksi penyakit jantung. Jadi itu jurnal yang saya pilih dan ini yang akan kita bahas. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, anggota dari kelompok kami yaitu kelompok 10 yaitu Harana Adiaya dengan NIM 002, 24002 dan Muhammad Yusuf Ardiansah NIM 24050, Sulhan Waidi atau saya sendiri 24058 dan Yoga Antrian Febrianto NIM 24167. Jadi untuk dataset head disease dari Kegel itu 14 atribut yang sama dengan jurnal rujukan yaitu ini. Age, sex, CP, trace BPS, COL FPS, Restek, Talak, dan lain sebagainya dengan total data 303 record. Ini cuplikan dari atau potongan dari Excel yang tadi, dataset after cleaning. Jadi data cleaning atau KDD proses itu punya standar. Standar KDD atau Knowledge Discovery in Database yaitu pada bagian data cleaning itu handling missing value, validasi data yang tidak konsisten, dan normalisasi format data. Terus di bagian data transformation itu konversi format numerik, standarisasi rentang nilai, dan yang terakhir itu di bagian data selection. Itu pemilihan 14 atribut relevan, filtering data yang lengkap. Yang tujuannya memastikan kualitas data sebelum masuk ke tahap perhitungan KNN. Ya, ini data atau table dari dataset after cleaning yang ada di sini. Kemudian dilanjut ya. Yang pertama itu ada penentuan nilai K. Jadi nilai K yang digunakan itu K sama dengan 3. Alasan pemilihan K3 yaitu yang pertama berdasarkan jurnal rujukan. K sama dengan 3 memberikan akurasi tertinggi yaitu 92%. Nilai K kecil membuat model lebih sensitif terhadap pola data lokal. Cocok untuk dataset dengan ukuran menengah atau 303 record dan mengurangi risiko overfitting dibandingkan K sama dengan 1, tapi tetap menjaga akurasi tinggi. Kemudian rumus Euclid distance atau rumus jarak Euclidean itu ini. Jadi rumus yang digunakan D E, Y sama dengan akar banyaknya data XI min YI dikuadratkan atau D sama dengan akar dari data pertama yaitu X1 kurangi Y1 dikuadratkan plus X2 min Y2 dikuadratkan sampai datanya itu mencapai 13. Jadi untuk keterangannya D itu jarak Euclidean, X sama dengan data testing atau yang akan diprediksi, Y itu data training atau data pacuan. I itu atribut ke I atau 1 sampai 13 yang udah barusan jelaskan sedikit. Kemudian ini sigma sama dengan penjumlahan semua atribut semakin kecil jarak semakin mirip karakteristik kedua data. Untuk perhitungan selisih kuadrat per atribut, ini perhitungan jarak di Excel. Jadi langkah-langkahnya itu hitung selisih setiap atribut, yaitu X training dikurangi X testing. Kemudian kuadratkan selisih tersebut. Yang barusan X training min X testing dikuadratkan. Kemudian jumlahkan semua hasil kuadrat. Total dari X training min X testing kuadrat yaitu ini. Jarak sama dengan akar total. Contoh, jika total 1849, maka jaraknya itu dikuadratkan. Yaitu akar dari bukan dikuadratkan, diakarkan. Jadi akar dari 1849 yaitu 43. Ini macam data yang pertama. Oke. Kemudian contoh perhitungan jarak min record D1. Perhitungan selisih kuadrat per atribut yaitu yang pertama itu di bagian H yaitu 63 min 52 dikuadratkan sama dengan 121. Di bagian sex atau kolom sex itu 1 min 0 kuadrat sama dengan 1. Kolom CP itu 2 min 0 dikuadratkan itu 4. Kolom trace BPS 125 min 135 dikuadratkan sama dengan 100.
di kolom col itu 212 dikurangi 252 dikuadratkan sama dengan 1600. Bagian FPS 0 dikurangi 0 dikuadratkan itu tetap 0. Di bagian restek itu 1 dikurangi 0 kuadratkan sama dengan 1. Di bagian talak 168 dikurangi 172 dikuadratkan 16. Kemudian mungkin biar gak lama itu eksang itu hasilnya 0. All peak itu 1. Slope 0. Ca itu 4 dan tal itu 1. Total selisih kuadrat 1849. Sedangkan jarak Euklidean itu tinggal diakarkan. Hasilnya 43. Alur perhitungannya itu selisih tiap atribut dikuadratkan, kemudian jumlahkan semua, kemudian akarkan. Jadi rumusnya yang jarak Euklidean itu kayak gitu ya. Lanjut, contoh hasil akurat. Jadi contoh prediksi akuratnya itu perhitungan selisih kuadrat per atribut ini record yang ke-23. Data testing sama dengan X sama dengan 50, sec sama dengan 0, CP sama dengan 1. Jadi 3 tetangga terdekat atau K sama dengan 3, itu hasilnya ini, sesuai dengan data. Yang pertama itu di bagian D18, jaraknya itu 23, 69 sekian, 1 sakit. Kemudian data ke-9 itu 36,24 sekian, itu 0 sehat. Dan yang data ke-19 itu jaraknya 42,21 sekian, itu 1 sakit. Jadi hasil votingnya itu target 1 muncul 2 kali, target 0 muncul 1 kali. Ini teman-teman. Jadi yang dimana itu sakitnya 2, sehatnya 1. Kemudian kita lanjut dengan contoh hasil tidak akurat. Sesuai record ke-21, data testing itu H sama dengan 67, sex 0, CP 0. 3 tetangga terdekat, K sama dengan 3 itu datanya, data ke-6 itu jaraknya 33,89 atau 1 sakit. Kemudian di data ke D15 itu 36, jaraknya 36,39, 0 sehat. Data ke 9 35,76 sekian itu 0 sehat juga. Jadi untuk hasil voting, target 1 muncul 1 kali, target 0 muncul 2 kali. Ini sesuai dengan Excel yang tadi. Jadi seperti itu. Kemudian proses voting. Mekanisme voting KNN. Jadi prinsip yang digunakan itu majority wins. Langkah votingnya itu ambil K tetangga terdekat, lihat kelas atau label target masing-masing, hitung frekuensi setiap kelas, pilih kelas dengan frekuensi tertinggi. Contoh record 23. Tetangga 1 target sama dengan 1. Tetangga 2 target 0. Tetangga 3 target 1. Vote 2 untuk sakit, 1 untuk sehat. Ya, seperti itu. Kemudian prediksi sakit karena duanya itu sakit, prediksi itu yang menang sakit. Untuk contoh record 21 atau tidak akurat, tetangga 1 target 1, tetangga 2 target 0, tetangga 3 target 0. Jadi vote-nya itu 1 untuk sakit, 2 untuk sehat. Jadi prediksinya itu sehat karena emang di target ini lebih banyak yang sehat. Ini merupakan tabel perbandingan yang tadi. Jadi untuk kategorinya itu ada 2, true positif dan false negatif. Prediksinya itu 1 sakit, yang bernilai 1 sakit, yang 0 sehat. Dan ini keterangannya record 23 tepat, record 21 terlewat. Dengan keterangan true positif itu prediksi benar, pasien sakit terdeteksi sakit. Kemudian yang false negatif prediksinya itu salah karena pasien sakit terdeteksi sehat dan ini berbahaya. Kemudian untuk kesimpulannya, implementasi KNN dengan K sama dengan 3 itu berhasil dilakukan pada dataset heart disease. Hasil yang diperoleh itu ada prediksi yang akurat atau true positif, ada prediksi yang meleset atau false negatif. Mengapa ada yang tidak akurat? Jadi alasannya ini sangat wajar dan justru membuktikan evaluasi kita jujur. Kemudian jurnal rujukan mencatat akurasi 92%. Artinya ada 8% error. Dari 100 pasien, sekitar 8 pasien mungkin mendapat prediksi yang kurang tepat. Kemudian dari kesimpulan keunggulan KNN itu sederhana dan mudah diimplementasikan. Tidak perlu training model yang kompleks dan efektif untuk klasifikasi penyakit jantung. Dan untuk saran pengembangan ini, mungkin suatu saat kita bisa mencoba, yaitu coba nilai K lain, yaitu nilai K sama dengan 5, 7, 9. Kemudian tambahkan normalisasi data dan terakhir bandingkan dengan algoritma lain. Jadi untuk presentasi dari metode KNN atau K-NIRS Neckboard cukup sampai situ saja teman-teman. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.